Selamat malam sahabat perpustakaan. Malam ini saya ada tema menarik mengenai masalah perpustakaan. Tapi sebelum menginjak masalah yang akan kita obrolkan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kiri saya pastinya sudah kenal, karena sebelum acara ini saya sudah mengajak ngobrol. Nah, sebelah kiri saya ada Pak Dian Kristianto selaku dosen Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tema malam ini yaitu memaknai perpustakaan. Nah, ini sangat menarik sekali karena banyak persepsi tentang perpustakaan menurut masyarakat. Itu banyak macamnya. Ada yang mengatakan bahwa persepsi itu perpustakaan itu hanya sebuah gedung seperti itu. Ada juga yang memaknai perpustakaan itu adalah sumber informasi seperti itu. Nah, malam ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk kita ngobrol bebas tentang tema memaknai perpustakaan. Nah, ini sudah ada Pak Dian, kita akan tanya-tanya. Nah, kira-kira yang dimaksud makna perpustakaan itu apa, Pak Dian? Di sini, kalau menurut Pak Dian selaku pengajar ilmu perpustakaan, seperti itu. Ya, oke, baik Mas Agus. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari saya untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, ya. Ini merupakan kesempatan kedua ya bagi saya ngobrol dengan Mas Agus. Kebetulan kita malam ini mencoba untuk berbincang secara santai, relax seperti itu. Ya. Jadi bicara soal memaknai perpustakaan itu pada dasarnya memang setiap orang punya pandangannya masing-masing terhadap perpustakaan, ya. Secara manfaat dan sebagainya, tentu setiap orang punya kesannya sendiri-sendiri tentang perpustakaan. Namun bagi saya pribadi, saya mencoba untuk memaknai perpustakaan itu dalam dua konteks yang berbeda. Yang pertama, kapasitas saya sebagai pengguna perpustakaan, saya memaknai sebuah perpustakaan itu sebagai suatu wadah, ya, sebagai suatu ruang, ya, yang memberikan saya kebebasan, ya, tidak diskriminatif terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ingin saya pelajari di situ, ya. Artinya bahwa perpustakaan memberikan saya kebebasan, memberikan saya semacam ruang berekspresi untuk membangun cara berpikir saya, membangun sudut pandang saya terhadap sebuah bidang-bidang yang memang ingin saya geluti di situ. Nah, yang kedua, memaknai perpustakaan dari sisi dari sisi kepustakawanan, ya, dari sisi organisasi, bahwasanya saya mencoba untuk mengambil salah satu poin dari hukum Ranganatan, bahwasanya perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang berkembang. Nah, berkembang di sini itu, maka saya mencoba untuk masuk dalam sebuah aliran filsafat perpustakaan, yaitu progresivisme, di mana perpustakaan itu memang jangan terlalu kaku, ya, terhadap sesuatu hal yang baru. Artinya bahwa perkembangan perpustakaan itu tidak hanya bicara soal dalam konteks teknologi, tapi bagaimana kita bisa menyajikan, ya, menyajikan sebuah produk, menyajikan sebuah space bagi pengguna kita, bagi masyarakat kita, supaya mereka merasa bahwa mereka tuh diperhatikan, mereka bisa belajar
terus-menerus tanpa merasa takut atau merasa apa istilahnya itu terkucilkan ya. Nah, itu bagi saya melihat itu dalam konteks dalam konteks sebagai pustakawan ya, dalam konteks kepustakawanan seperti itu. Nah, kalau bagi saya pribadi ya, dalam diri saya sendiri ya, perpustakaan ya memang bagi saya merupakan suatu ladang ya, ladang pengetahuan yang mana sewaktu-waktu bisa saya ambil ya, buahnya, bisa saya petik buahnya, saya panen, saya nikmati, lalu kemudian saya bisa bercerita kepada teman saya, kepada masyarakat bahwasanya oh saya mendapatkan sesuatu hal yang manis di situ. Nah, itu bagi saya. Itu secara dari segi pengunjung sama organisasi ya. Nah, ini kalau makna itu sebagai sebuah fungsi perpustakaan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Pak Dian itu sampai saat ini bagaimana mungkin persepsinya masyarakat yang ada di Indonesia ini tentang perpustakaan sebagai fungsinya seperti itu. Kan kita ketahui kan banyak kadang-kadang orang itu alah apa sih perpustakaan itu, gedungnya banyak buku-buku yang lama seperti itu. Kadang juga ada yang apa ya istilahnya mengeluh lah di perpustakaan itu seperti itu. Nah, saya sebenarnya menarik dengan obrolan tadi secara dua bagian itu, bahwa perpustakaan menurut pengguna itu seperti itu, kemudian secara organis seperti itu. Nah, ini realitanya seperti itu. Nah, ini secara fungsi itu nah, mungkin buat apa ya pengetahuan untuk yang nonton YouTube ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang memaknai itu. Nah, ini secara fungsi itu bagaimana ini Pak Dian? Kalau menurut Pak Dian tentang perpustakaan? Kalau bicara soal secara fungsi sudah jelas ya bahwa perpustakaan ada itu untuk mendorong, untuk membantu membantu bangsa kita menjadi lebih cerdas, ya, membangun peradaban suatu bangsa dengan pola yang benar, gitu kan, melalui ilmu pengetahuan. Namun di satu sisi saya pribadi melihat bahwa masyarakat kita masih memiliki paradigma bahwa perpustakaan ya masih sebatas pada tempat ya, pada ruang yang mana isinya hanya buku-buku yang tertata begitu saja dengan petugas perpustakaan yang mungkin ya bagi masyarakat itu apa ya istilahnya itu dalam tanda kutip agak galak gitu kan gitu. Padahal kalau saya melihat dari sisi pustakawannya sendiri, kita sudah berusaha untuk bisa merubah mindset tersebut. Maka dari itu kita lihat bahwa sekarang sudah mulai digalakkan yang namanya layanan-layanan yang smart, ya, layanan cinta dan sebagainya. Itu kan memang orientasinya untuk memberikan rasa nyaman ya bagi pengguna kita. Nah, ada yang menarik sebenarnya Mas Agus ya bicara soal memaknai perpustakaan itu. Jadi di tahun 2019 kemarin saya itu pernah melakukan sebuah riset di Malang ya, di mana informan yang saya ajak itu atau yang saya gunakan itu merupakan remaja ya, remaja sekolah dan juga mahasiswa yang ada di sana. Saya coba untuk melihat atau untuk untuk menggali lebih dalam sebenarnya mereka memaknai perpustakaan itu seperti apa, sejauh apa. Ternyata memang dari sudut pandang mereka perpustakaan memang sudah berkembang sedemikian rupa, membuat mereka itu memiliki cara pandang baru untuk bisa memiliki pengalaman atau kesan yang positif di perpustakaan. Namun
kesan tersebut itu ternyata bukan dilihat dari seberapa seberapa canggih teknologi yang ada di perpustakaan itu. Ternyata bukan, Mas Agus. Apa Ya. poinnya Jadi, kira-kira yang membuat pandangan itu? Mereka itu lebih kepada merasa perpustakaan itu sekarang itu menjadi lebih nyaman, lebih sejuk. Dari tempatnya ya? Iya, dari Apa tempatnya mungkin bisa mereka jadi lebih sejuk. promosinya, Eh, sehingga dia mempunyai paradigma. Sebenarnya bukan pada promosi yang dilakukan oleh pustakawannya, tapi memang mereka memiliki pengalaman ya, memiliki pengalaman secara langsung. Mereka lihat, oh ternyata perpustakaan itu sekarang itu seperti ini, berbeda dengan perpustakaan yang dulu waktu dia masih di sekolah, ya. Ternyata di dalam perpustakaan itu sekarang sudah nyaman, sudah ber-AC, lalu kemudian ada wifi-nya, kita mau santai pun bisa, bahkan sampai tertidur Nongkrong, pun ya. itu bisa. Nah, cuman memang yang menjadi catatan penting dalam penelitian itu, di mana mereka itu menginginkan sesuatu yang baru, dan yang baru itu bukan dari sisi teknologinya, Mas Agus, tapi dari sisi pengembangan koleksinya ternyata, gitu. Formasi ya berarti ya? Iya, jadi lebih ke produknya, ya, produk informasinya itu, di mana mereka itu menginginkan koleksi-koleksi yang bisa membuat mereka itu lebih rileks, ya, lebih santai, gitu. Seperti kayak misalkan kok di perpustakaan perguruan tinggi itu novelnya sedikit sih, padahal dulu itu saya suka baca novel dan sebagainya. Lah, itu ternyata yang yang saya lihat waktu itu. Seperti itu ya. Itu ya kalau saya juga sih melihatnya zaman dulu itu juga sama sih. Perpustakaan itu ya ini zaman waktu saya masih sekolah itu nganggapnya ya enggak populer banget. Nah, saya juga kaget untuk di era 5.0 ini paradigmanya sudah sedikit berubah lah ya, istilahnya tentang perpustakaan itu jauh lebih bagus daripada dulu, seperti itu. Nah, pertanyaan saya juga di sini, ketika itu mungkin yang dibuat riset itu perpustakaan apa seperti itu? Apa seluruhnya perpustakaan, mungkin perpustakaan desa, umum, sekolah, atau apa? Kalau yang dari hasil risetnya Pak Dian tadi itu seperti apa? Ya, oke. Yang dibuat riset itu apa perpustakaan Ya, umumnya? jadi saat itu memang cenderung lebih banyak memang saya menggunakan informan dari mahasiswa ya. Ya, ada beberapa yang dari pelajar. Itu juga dia memiliki pengalaman yang sangat berkesan juga di perpustakaannya. Artinya bahwa di tingkat sekolah pun pengembangan layanan, lalu kemudian fasilitas yang ada di beberapa perpustakaan ya, itu memang sudah mengarahnya ke berbasis ke pengguna. Artinya bisa memberikan kenyamanan ya saat mereka berkunjung ke perpustakaan. Ada juga yang pelajar namun dia lebih sering ke perpustakaan daerahnya. Nah, itu juga mereka memiliki kesan bahwa memang suasananya memang jauh lebih enak ya daripada waktu dulu dia masih memiliki pengalaman masuk ke perpustakaan sekolah. Nah, itu memang kalau dilihat ya dari itu memang ya perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan umum memang dia punya kapasitas untuk melakukan pengembangan ya, layanan maupun fasilitas yang memang orientasinya kepada pengguna. Namun tidak menutup kemungkinan di perpustakaan sekolah pun itu bisa melakukan hal yang sama. Nah, gitu. Tinggal sekarang kembali lagi ke pengelolanya, sejauh mana cara pandang mereka, cara menyikapi mereka terhadap pengembangan perpustakaan tersebut. Gitu. Jadi saya juga setuju dengan istilahnya memberikan motivasi lah buat khususnya pustakawan sekolah ya,
bagaimana cara kita atau pustakawan yang ada di sekolah itu meningkatkan kemampuannya untuk merubah paradigma itu. Karena selama ini yang saya tahu ya, dari perpustakaan ini memang ada beberapa, tidak semua memang di perpustakaan sekolah itu dari segi informannya atau penggunanya itu mengatakan wah ini kurang nyaman seperti itu. Kemudian secara kebutuhan informasinya juga belum terpenuhi. Nah, ini menurut Pak Dian kira-kira ini, anggap aja mungkin penonton ini banyak yang lihat dari perpustakaan sekolah, apa sih kiat-kiatnya untuk merubah paradigma itu, atau istilahnya clue lah buat perpustakaan yang tidak sekolah aja sih, perpustakaan yang masih apa istilahnya belum ini istilahnya belum apa ya kayak mencari istilahnya apa kalau di perpustakaan soal belum memenuhi kebutuhan penggunanya seperti itu. Kiat-kiatnya itu apa biar paradigmanya juga tentang memaknai perpustakaan itu di level-level yang tingkat sekolah itu juga bisa berkembang juga seperti itu. Ya, baik. Menurut saya memang hal yang paling mendasar yang harus dilakukan yaitu tetap bagaimana kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya kebutuhan pengguna kita itu apa sih gitu loh. Jangan terus kita memaksakan kehendak tapi kita tidak tahu kebutuhan penggunanya kita itu seperti apa. Khususnya di level sekolah ya. Bicara soal sekolah berarti ada tingkatan saya bicara SD ya. SD, SMP, SMA. Jelas kan pasti kebutuhan mereka kan berbeda. Nah, kebutuhan ini kan yang tahu tentunya pustakawan ya, yang mana dia telah melakukan pendekatan bisa melalui survei maupun personal gitu, komunikasi dan sebagainya untuk mengetahui sebenarnya mereka itu menginginkan yang seperti apa di perpustakaan. Nah, supaya pustakawan tahu arahnya ini mau dibawa kemana perpustakaan. Nah, saya melihat memang tren yang saya lihat di perpustakaan sekolah memang sekarang kebanyakan kita itu terlalu fokus ya, terlalu nyaman untuk membahas persoalan sistem otomasi yang nggak selesai ujungnya kan gitu kan. Padahal kalau kita bisa melakukan sesuatu hal yang lain itu akan lebih bagus sebenarnya. Ya, artinya bahwa saya tidak melarang perpustakaan sekolah itu untuk berhenti melakukan pengembangan sistem otomasi kan gitu kan. Namun jangan sampai tupoksi kita itu menjadi keteteran hanya karena kita itu fokusnya hanya di itu saja kan gitu kan. Sementara pengguna kita membutuhkan sesuatu hal yang memang dia butuhkan gitu. Misalkan hal yang terpenting di sini yaitu pengembangan koleksi. Ya. Nah, pengembangan koleksi ini kan kalau di perpustakaan sekolah kan memang menjadi sesuatu hal yang istilahnya itu masih agak saya lihat itu masih acak-acak ya. Karena di beberapa perpustakaan masih mengadopsi koleksi-koleksi buku paket dan sebagainya yang jumlahnya sangat banyak sekali kan gitu kan. Sementara koleksi-koleksi yang dibutuhkan ya, yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa itu tidak ada. Sementara kalau buku paket dan lain-lainnya itu kan sebenarnya juga sudah dimiliki gitu loh, dimiliki oleh siswa gitu kan. Pada saat pelajaran baru dan sebagainya kan ada yang beli, ada yang dipinjami dan sebagainya kan gitu kan. Nah, perpustakaan jangan diam di situ saja kan gitu kan. Cobalah melakukan riset kecil sebenarnya kebutuhanmu itu apa. Nah, lalu yang selanjutnya mari kita buat suasana perpustakaan itu lebih nyaman. Nyaman dalam artian itu ya bukan hanya sekedar fasilitas teknologinya saja, tapi bagaimana di situ di tata ruangnya di konsep sedemikian rupa, lalu kemudian perlengkapannya juga, lalu yang terpenting juga
bagaimana perpustakaan itu bisa berkolaborasi dengan guru misalkan ya, dengan guru. Seperti menyediakan alat-alat peraga sederhana di mana itu bisa mendorong kreativitas siswa sehingga pada saat jam-jam tertentu dia tidak lari ke tempat lain tapi ke perpustakaan. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu untuk melakukan pengembangan keterampilan dan sebagainya. Kan sebenarnya hal-hal yang seperti itu juga diperlukan. Benar. Terutama di sekolah. Gitu. Jadi catatannya buat penonton YouTube, yang dimaksud Pak Dian itu kalau saya rasa ya, menurut persepsi saya, perpustakaan itu bukan hanya sekedar perangkat teknologi yang membantu, tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi bahwa perpustakaan itu merupakan tempat pertemuan di mana itu ada informasi dengan pengguna. Nah, kalau teknologi mungkin di luar ini ya, di luar istilahnya dua elemen ini ya. Nah, yang paling penting yaitu tadi, kalau kita memang teknologinya canggih tapi nggak ada informasinya, ya mungkin sama aja pengguna mau cari apa di situ lah, seperti itu ya, menurut Pak Dian ya. Kemudian kalau misalkan informasinya banyak tapi penggunanya jarang tahu, itu juga menurut saya juga mubadir juga, seperti itu. Nah, maksudnya Pak Dian itu seperti itu, kita memaknai perpustakaan, kita tidak melihat dari sisi teknologinya, tapi yang lebih penting itu menurut Pak Dian itu yaitu kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaannya, seperti itu ya menurut Pak Dian. Iya, jadi bagaimana cara kita itu untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada pengguna kita, dalam hari ini ya pelajar ya, kalau misalnya dalam konteks sekolah ya, karena teknologi yang canggih pun di perpustakaan, sistem otomasi yang bagus di perpustakaan, yang jadi pertanyaan di sini apakah dengan itu semua itu akhirnya bisa memberikan kesan positif kepada pengguna, kan belum tentu juga. Benar. Kan gitu kan, karena kalau pengguna kita, kalau siswa kita membuka pintu utama perpustakaan, yang dilihat kan bukan itu, bukan teknologinya, tapi apa yang dilihat di sekitarnya, memberikan kesan nyaman enggak, memberikan kesan apa istilahnya itu penasaran apa tidak lah, seperti itu. Ya, itu yang terpenting dari makna perpustakaan yang sudah kita bicarakan, bahwa perpustakaan itu kita harus mengkonsep lah, merubah paradigma itu dengan cara satu, menurut Pak Dian itu yaitu tadi, kebutuhan informasinya kita penuhi dulu. Kemudian ketika kita mau masuk ke perpustakaan, nah itu seolah-olah mata pengguna kita itu dimanjakan, mungkin melihat sebuah perlengkapan yang nyaman, kayak misalkan apa ya, karpet, bantal, atau mungkin di sebelah kanannya juga ada fasilitas surfing area, mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin hanya sekedar nongkrong-nongkrong, tempat untuk nonton film. Nah, seperti itu maksudnya Pak Dian, seperti itu. Nah, ini terakhir Pak Dian, kalau harapannya Pak Dian ini untuk penonton, khususnya pustakawan, kita di tahun ini kan ya setidaknya kan kita harus berubah. Nah, perubahan itu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk apa ya, kita perpustakaan kita itu semakin berkembang dan paradigma kita juga semakin apa ya, buat pengguna itu semakin istilahnya tertarik untuk ke perpustakaan. Seperti itu Pak Dian, gimana? Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Jadi harapan ya, harapan saya khususnya terhadap pengembangan perpustakaan sekarang ya. Iya. Jadi gini, kita memang harus mulai mencoba untuk membuka ya, membuka cara berpikir kita
tentang sebenarnya kita ada di perpustakaan itu mau kemana sih kan gitu kan, mau ngapain kan gitu kan. Apakah kita justru akan tetap terkurung dalam sebuah paradigma perpustakaan yang konvensional, di mana kita ya kerja rutinitasnya ya itu saja, atau kita mencoba untuk menganggap perpustakaan itu sebagai sebuah aktivitas, ya, aktivitas organisasional. Artinya bahwa di situ kita bisa melakukan suatu pengembangan ide, kreativitas yang bisa kita terapkan di tempat itu, ya, supaya tempat itu bisa menarik perhatian masyarakat. Nah, contoh gampangnya aja misalkan kita bikin kafe ya, bikin kafe. Kafe sekarang kan bagus-bagus. Ya. Jangan kafe lah, warkop lah. Kita lihat sekarang kan warkop itu kan bagus-bagus kan, Benar. didesain bagus dan sebagainya. Meja-meja. Tujuannya itu untuk apa kan gitu kan? Tujuannya kan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh saya tuh punya tempat menarik kan gitu kan, yang bisa kalian kunjungi tanpa memperlihatkan bahwa di situ tuh misalkan ada wifi-nya, ada TV-nya kan enggak loh. Karena orang lihat kan bukan itu, tapi kan look-nya dulu kan, layout-nya dulu. Oh ini ternyata bagus ya, ada lampunya kuning, terus mejanya banyak dan sebagainya. Baru kemudian dia masuk lihat ada makanannya seperti apa saja kan seperti itu. Jadi yuk menurut saya mari kita mencoba untuk mengembangkan ya, mengembangkan konsep, mengembangkan ide kita tentang perpustakaan. Karena perpustakaan pada dasarnya bukan suatu tempat yang statis ya, benar. Ya, bukan tempat yang kaku seperti halnya aliran progresivisme tadi yang bilang bahwa perpustakaan itu harus liberal, artinya harus open minded, harus terbuka, tidak kaku. Nah tujuannya itu apa? Karena memang Harus fleksibel ya. iya, karena masyarakat kita masyarakat yang berkembang secara pola pikir sekarang. Nah kita juga harus mampu untuk bisa paling tidak sejajar lah dengan itu kan gitu. Lah makanya kalau bisa ya jangan kita itu jangan apa ya istilahnya itu jangan terjebak ya, jangan terjebak pada satu konsep saja bahwasanya oh ya sudah kita melakukan pengembangan sistem otomasi itu sudah termasuk sudah menjadi wah gitu kan, sebenarnya kan enggak juga kan, gitu. Banyak ya istilahnya hal yang perlu dibenahi gitu. Nah, satu hal lagi, jadi misalkan kayak di perpustakaan sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA gitu misalkan. Nah, penggunaan sistem otomasi di 3 jenis ini kan sebenarnya kan juga berbeda-beda, kan gitu kan. Perpustakaan sekolah yang tingkat dasar, apakah menjadi wajib bagi mereka untuk bikin sistem otomasi kan enggak juga, karena siswanya kan sendiri nggak paham itu kan gitu kan. Yang paham kan cuman pustakawan, kalau nggak gitu gurunya juga belum tentu paham kan gitu kan. Nah kalau sudah masuk ke level sekolah atas mungkin beda lagi ceritanya kan, karena ini menjadi jembatan dia untuk ke perguruan tinggi, jadi mereka harus lebih banyak mengakses informasi kan gitu. Jadi memang secara orientasi bukan kepada sistemnya, tapi bagaimana kita mengupayakan bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari pengguna kita. Jadi kesimpulan dari diskusi ini malam ini, yang pertama itu buat penonton ya seluruh Indonesia mengenai perpustakaan, yang harus kita bangun yang pertama yaitu mengenai mindset atau paradigma kita. Kita mau bawa perpustakaan ini kemana ya, seperti itu ya Pak Dian. Yang kedua yaitu tentang konsep, mindset dan konsep. Nah konsep ini ya yang tadi dicontohkan Pak Dian itu bagus. Nah, warung kopi bagusnya seperti itu ya, apalagi rumah makan. Nah sekarang perpustakaan itu kalau nggak dikonsep seperti itu ya mungkin bisa jadi tertinggal seperti itu. Ada 2 catatan yaitu tadi yang menurut Pak Dian untuk merubah paradigma tentang makna perpustakaan biar perpustakaan menjadi nyaman buat penggunanya.
Mungkin penonton bisa menuliskan suatu pertanyaan di kolom komentar. Barangkali diskusi apa yang diinginkan penonton YouTube, biar nanti kita akan diskusi bareng dengan narasumber selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Dian sudah memberikan waktunya untuk diskusi kali ini. Semoga dari penonton nanti juga ada pertanyaan di kolom komentar. Nanti kiranya banyak yang berkomentar, kita akan berjumpa lagi, istilahnya podcast lah, bertanya-tanya tentang masalah perpustakaan secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,